Hai Sobat YouTube, selamat datang di channel Handoko PS. Di video ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber saya yang bernama Vicky. Nah, yang menanyakan kerjaan sampingan yang bisa menghasilkan untuk pemula. Nah, di video ini saya akan buat videonya khusus untuk Mas Vicky ya. Dan untuk alatnya yang dibutuhkan smartphone aja cukup teman-teman. Oke, gimana prosesnya? Saya akan tunjukin step by stepnya dan saya akan tunjukin pengalaman saya pribadi dan income yang saya dapatkan ya. Berhubung ini juga habis belanja, saya akan pulang dulu untuk ya ini naruh belanjaan saya ya. Ini cuacanya panas sekali teman-teman. Aduh, ya gimana lagi ya? Waktunya belanja juga. Nyalakan mesin, AC level 3, suhu luar 30,5 derajat Celcius teman-teman, panas sekali. Oke lah, saya balik dulu. Oke, jalan. Dan buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau mungkin lagi sedang mendalami bisnis online, bisa bertanya-tanya ya melalui nomor WA yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Silakan dibuka. Dan kalau dilihat-lihat dari perkembangan hingga saat ini, sepertinya ya mungkin fakta lapangan kerja itu kayak nggak berimbang banget dengan usia umur produktif yang sedang mencari pekerjaan, sehingga ya banyak banget lah teman-teman yang mungkin kesulitan mendapatkan kerjaan ya, karena lowongan sendiri tidak memadai dari angka kelulusan saat ini dan jumlah lowongan yang tersedia, sehingga mau nggak mau kita harus ya berusaha lah, entah itu jualan, entah itu menjalankan bisnis kecil-kecilan dan lain sebagainya. Namun di dunia digital atau di internet banyak banget peluang bisnis yang bisa dijalankan oleh siapapun karena tidak terikat tingginya pendidikan dan ya sejenisnya lah, tidak non formal intinya ya. Jadi kita itu tinggal memilih aja peluang bisnis yang model apa yang sesuai dengan kemampuan masing-masing tentunya. Akhirnya sampai juga, langsung parkir. Ya, mepet. Aduh. Oke, aman. Ya, beginilah teman-teman. Dulu itu sebenarnya ini bukan garasi ya, tapi saya paksakan jadi garasi karena ya mobilnya lebih dari satu ini. Dulu tempat motor sama cucian, sekarang motornya taruh di dapur, jadi ya ribet banget gini lah jadinya. Matikan mesin. Oke teman-teman, saya naruh ini dulu, setelah itu kita kupas bisnisnya. Oke teman-teman, di sini di awal saya akan tunjukin pengalaman saya terlebih dahulu dalam 1 tahun. Tapi memang di awal kita itu butuh waktu untuk konsisten dan di situ kita belum bisa mendapatkan hasil ya. Jadi ada yang 3 bulan, ada yang 5 bulan, ada yang 8 bulan, nggak ada kepastian untuk jangka waktunya. Tapi di sini saya akan tunjukin pengalaman saya pribadi. Ya sekitar 6 bulan, 7 bulan lah di awal konsisten dan hasilnya di 1 tahun itu di angka $5.000 lebih dan itu cukup lumayan lah. Mengingat kerjanya itu sangat simpel banget. Saya akan tunjukin ke teman-teman ya. Saya akan bukain akun saya terlebih dahulu untuk referensi ya teman-teman, berapa lamanya mulai awal sampai menghasilkan. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman, di awal bisa dilihat teman-teman bener-bener nol banget dan nggak ada hasil. Sekitar berjalan mungkin 3-4 bulanan barulah berkembang. Dan di 1 tahun pertama hasilnya lumayan lah $2.000. Ini pendapatan bersih ya. Dan ini untuk akun yang ketiga yang saya kembangkan. Saya mengembangkan beberapa akun sekaligus dan ya alhamdulillah semuanya itu menghasilkan ya. Tapi ada sih yang nggak termanage atau nggak terkelola dengan bagus dan itu agak terlantar. Setelah turun untuk trennya, maka ya sudah saya hanya mengurusin yang ya setidaknya hasilnya itu lumayan-lumayan gitulah untuk pemasukan tambahan karena kerjanya itu nggak terikat waktu sehingga bisa dikerjakan secara sampingan ya. Dan untuk yang berikutnya dalam 1 tahun saya akan bukakan teman-teman. Nah ini bisa dilihat ya, di awal-awal sama aja kayak yang tadi, bener-bener kecil banget ya, tapi perlahan mungkin sekitar 6 bulanan baru naik, tapi nanti turun lagi, naik turun lagi hingga dalam 1 tahun menghasilkan $5.000 ini. Dan seharinya tembusnya ya segini $80, hampir 90 lah.
Dan pendapatan segini tuh prosesnya bisa dilihat lah. Kalau kita nggak konsisten, ya bisa aja stuck kayak gini, nggak bisa berkembang. Tapi kalau kita konsisten, bikin, dan kerja keras, nanti akan ada kenaikan. Dan kenaikan seperti ini tuh banyak banget faktornya ya. Dan yang terpenting diawali dari kualitas konten ya. Jadi di situ untuk resolusi dari konten yang kita buat itu harus jernih. Jadi kalau teman-teman punya HP yang kameranya bagus, tapi setidaknya sekarang sih kameranya udah bagus-bagus ya. Smartphone yang keluaran-keluaran terbaru itu meskipun harganya 2 juta atau 3 juta, jadi bisa dimanfaatkan. Setelah kita bikin konten yang bagus, kemudian kita bisa masuk ke platform YouTube Shorts, kemudian snack video, ataupun TikTok. Tapi di sini saya menyarankan ada dua, yaitu snack video ataupun YouTube Short. Karena untuk YouTube Short sendiri itu penggunanya udah banyak sekali ya, karena YouTube Short udah keluar jauh-jauh tahun sebelum snack video maupun TikTok. Dan di sini kita bisa masuk ke snack video juga untuk mendapatkan income tambahan. Kalau saya sendiri nggak begitu suka pakai musik-musik, mending background sesuai dengan scene gitu aja ya. Kita pilih file, kemudian new untuk bikin sebuah lembar kerja ya. Di sini kita pilih mungkin video 01, ditekan OK, nanti akan buka area kerja seperti ini. Untuk video yang saya buat itu seperti ini teman-teman. Nah kayak gini. Jadi yang jadi pemain itu bukan saya cuma merekam, bikin cerita atau story, kemudian saya editing dan saya upload ya. Jadi di sini yang jadi pemainnya itu bukan saya. Nah kayak gitu. Intinya kalau kita punya ponakan misalnya, atau temen, atau siapa yang bisa diajak kerjasama, itu ya bikin aja teman-teman. Ini tinggal di drag drop aja di area samping kiri bawah, kemudian di drag drop lagi ke timelinenya. Nah kayak gini. Kalau merekam, rekomendasi saya itu kayak gini ya. Setidaknya 16:9 untuk rasionya, jadi melebar manjang kanan kiri. Nanti bisa disetting untuk panjangnya ini bisa diubah juga lewat sini. Dan untuk resolusinya tinggal dibalik aja sesuai saat merekam video itu resolusinya berapa ya. Kalau kebesaran maka akan pecah, kalau nggak kebesaran nggak pecah. Nah di sini di OK aja. Nah kayak gini teman-teman, tinggal di atur untuk zoomnya. Nah segini teman-teman. Setelah itu kita coba play. Nah kayak gitu. Kalau sudah pas, nah ini kan agak kemajuan ya. Kalau agak kemajuan, untuk posisinya tinggal diatur aja mundur. Nah kayak gini teman-teman. Di bagian sini bagian motion posisi ya. Nah ini ada kiri sama kanan, tinggal diatur. Kalau sudah, dites lagi. Nah, kalau sudah pas, maka kita tinggal proses render aja teman-teman. Di sini kita bisa kasih background ya. Ini belum saya kasih background, masih natural. Jadi backgroundnya itu kayak orang mukul-mukul gitulah. Jadi dibikin yang seru-seruan. Intinya setidaknya orang itu bisa enjoy atau merasa nyaman dalam menonton video atau konten yang kita buat ya. Jadi banyak banget sih sebenarnya yang bisa kita buat, tidak hanya reaction seperti ini, bisa juga bikin tentang binatang ya, binatang yang menggemaskan kayak gitu, atau anak-anak desa yang sedang main ya, mungkin setidaknya ada yang seru gitulah. Biasanya anak desa kalau main kan seru ya, main mandi di sungai atau layangan ya, sampai tarik-tarik menarik gitu. Nah itu dijadiin video aja teman-teman. Kemudian kalau sudah, kita bisa ke pojok samping kanan atas. Nah di situ kita tekan aja, nanti akan muncul window lagi seperti ini. Langsung aja kita ekspor ya. Kalau untuk ganti nama bisa di bagian ini, ditekan nanti akan muncul window lagi. Kita bisa ganti nama di bagian sini. Misal kita ngawur ini, kemudian langsung aja di save dan langsung ekspor di bagian sini. Nanti akan muncul prosesnya. Nah ini cepat atau lambatnya sesuai dengan kemampuan device masing-masing ya. Mulai dari prosesor, kemudian RAM, dan VGA itu akan sangat mempengaruhi. Nanti kalau sudah akan di 100%. Nah ini bentar lagi 100%. Nah
Kalau sudah, nanti akan muncul di folder di mana kita menyimpan file video ini ya. Sementara untuk yang pakai HP aja, itu teman-teman bisa masuk ke Google Play Store ya. Nanti diketikkan aja Adobe Premiere Rush. Kayak gini teman-teman, untuk nama aplikasinya bisa dilihat ya. Kerjanya memang bisa dari smartphone atau HP, akan tetapi untuk proses renderingnya, sepengalaman saya pribadi, HP saya itu panas banget teman-teman. Dan bisa aja kalau kita terlalu sering juga memproses seperti itu, bisa jadi kayak HP-HP saya ini mati semua ini teman-teman. Jadi dipertimbangkan aja kalau pakai HP. Kalau saya sekarang sih HP hanya saya gunakan untuk merekam aja, sementara untuk renderingnya saya pindahkan ke laptop. Jadi setidaknya untuk umur HP saya itu bisa awet lah dan nggak panas, sebab cuma difungsikan untuk merekam aja, bukan untuk editing dan rendering. Jadi buat teman-teman yang menginstal Adobe Premiere Rush mungkin di waktu-waktu mungkin saat liburan ya, nah kayak gitu kemudian dirender di HP nggak masalah sih, karena hanya sewaktu-waktu aja. Tapi kalau setiap hari ya mungkin resiko ditanggung sendiri ya. Dan untuk mengupload, apabila sudah dirender tadi, kita tekan icon plus di bagian sini dan pilih upload video. Nanti akan dibawa ke halaman upload seperti ini teman-teman. Kemudian pilih aja select file dan kita cari hasil render video yang sudah kita editing tadi. Kita tekan 2 kali dan tunggu sebentar. Nah, di sini masih proses. Untuk prosesnya bisa dilihat di bagian bawah sini ya. Ini masih 4%. Dan di tahap proses upload ini sesuai dengan kecepatan internet masing-masing ya. Jadi lambat atau cepatnya tergantung seberapa cepat kecepatan internet untuk upload yang kita miliki. Dan sambil menunggu proses upload, kita bisa mengisikan kolom-kolom yang dibutuhkan, required. Jadi kayak gini yang saya kasih judul Anak So Jagoan Duel dengan Preman. Kemudian deskripsi videonya kita isi juga. Kemudian untuk thumbnailnya bisa diisi, bisa enggak. Tapi kalau diisi, sesuaikan tampilannya itu yang menarik ya. Kemudian untuk bagian playlist kita juga bisa tambahkan dengan menambahkan create playlist di bagian sini ya. Kemudian pilih down dan kita scroll ke bawah lagi. Di sini kita pilih no, it's not made for kids. Jadi videonya itu bukan buat anak-anak. Kemudian tagnya itu ada di bagian bawah. Ini saya isi 2 ya buat contoh kenakalan anak zaman now, kemudian duel maut preman pasar dan lain sebagainya. Usahakan diisikan setidaknya ya, saran saya itu di 30 ya, tapi setidaknya sampai habis di 500 karakter ini. Setelah itu scroll ke bawah. Kalau sudah semua, maka kita pilih tombol next di bagian sini teman-teman. Kemudian di bagian sini kita bisa memberikan subtitle kalau kita ingin. Kalau enggak ya sudah langsung aja next. Dan kita bisa lihat di bagian poin 3 ini ada pengecekan ya. Di sini bisa kita close aja. Itu buat awal-awal teman-teman yang upload. Kemudian tekan next. Dan di sini kita bisa pilih untuk public dan tekan publish. Maka secara otomatis video kita akan live di YouTube ya. Nah, kalau gini keterangannya video published udah live di YouTube teman-teman. Dan tentu kita bisa share di WhatsApp, Facebook, Twitter, email, Talk, Reddit, dan lain sebagainya. Dan untuk praktek menggunakan HP akan saya contohkan juga, jadi biar teman-teman bisa lihat prosesnya juga ya. Jadi yang pakai HP bisa praktek, meskipun nggak punya laptop, tapi yang punya laptop ya prakteknya bisa di laptop tadi. Saya sarankan di laptop karena kalau pakai HP resikonya saat rendering ya, proses rendering itu panas teman-teman. Namun kalau nggak sering, mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali, mungkin nggak masalah. Akan tetapi tetap ada resikonya tadi, kalau dipakai render gitu akan panas sekali teman-teman. Itu pengalaman saya pribadi ya. Dan saya akan contohkan pakai HP sebentar. Nah, di sini teman-teman saya akan praktekkan buka YouTube Studio ya. Tekan plus bagian sini teman-teman. Nah, di sini ada opsional upload video ya. Kemudian pilih aja videonya. Kalau langsung direkam dari HP, sebentar. Kalau kita langsung rekam pakai HP, itu enak. Misal kita nggak perlu edit-edit lagi, tapi dengan catatan nggak ada musik di dalamnya ya. Karena musik itu rawan untuk copyright teman-teman.
Nah, misal kalau sudah seperti ini, nah, maka kita tekan aja berikutnya. Aku cek squad. Kepinggut ambek preman. Bisa juga dikasih teks di bagian sini kayak gini. Nah, kalau nggak pengen dikasih teks ya nggak usah, langsung aja selesai. Dan berikutnya. Dan di tahap tambahkan detail ini sama aja kayak yang tadi, menambahkan teks dalam video dan memilih opsional target view-nya itu di umur berapa gitu ya, dan di opsi paling bawah. Nah, itu kita bisa tekan aja dan kita pilih video ini tidak dibuat untuk anak-anak dan jangan batasi video saya untuk penonton berusia 18 tahun ke atas. Jadi di situ, setelah itu kita langsung tekan aja upload di bagian sini teman-teman. Tekan aja upload dan nanti akan ada keterangan mengupload ke video Anda kayak gini ya. Dan di bagian pojok samping kanan sini ada kayak icon biru yang berjalan muter. Kalau udah full berarti sudah terupload dan bisa ditemukan di YouTube ya. Tentunya YouTube Shorts karena ini untuk durasi yang kecil. Maksudnya durasi di bawah 1 menit lah. Untuk proses upload ya itu tadi sesuai dengan kecepatan internet masing-masing. Dan silakan dipraktekkan ya secara bertahap ya, karena nggak instan hasilnya. Setidaknya bisa dijadikan kerjaan sampingan di awal lah. Kalau sudah memenuhi syaratnya adalah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Kalau sudah, teman-teman bisa memonetisasinya dengan membuka account AdSense melalui YouTube Partner ya. Jadi di situ nanti teman-teman bisa menghubungkan akun teman-teman ke AdSense dan bisa menghasilkan saat udah approve. Dan untuk menghubungkannya bisa dilihat teman-teman di bagian sini, di bagian monetization itu ya. Jadi kita bisa masuk ke sini, nanti akan dibawa ke halaman seperti ini. Nah, ini adalah persyaratannya teman-teman. 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Baru nanti ke step 2 yang fungsinya untuk menverifikasi atau turn on now. Nah, di bagian sini nih. Setelah ini selesai, barulah masuk di bagian aktif community guideline strict. Nah, tapi selama kita tidak mereupload video orang, dalam arti original video kita sendiri, kita nggak akan terkena strict teman-teman. Jadi bebas dan bisa dipakai sebagai aset digital dalam jangka panjang kalau kita pakai video yang original tentunya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Maaf apabila banyak kekurangan karena rekamannya pun spontan, nggak ada skenario-skenarioan, jadi ya mungkin ada banyak kekurangan ya dalam video ini. Dan buat teman-teman yang mungkin tanya-tanya atau proses atau ada yang dibingungkan di video ini, teman-teman bisa menghubungi saya melalui WA di deskripsi video ini ya. Dan jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handoko PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handoko PS ini. Dan mungkin di video berikutnya saya akan bahas bisnis online yang mudah lagi dan bisa dijalankan hanya dengan smartphone aja ya. Mungkin teman-teman lagi nyari yang lebih mudah lagi, nanti akan saya coba buatkan struktur cara menghasilkan menggunakan smartphone aja yang mungkin lebih mudah dari ini. Tapi ini tadi sih sudah cukup mudah sih menurut saya ya, karena tidak begitu ribet dalam prosesnya. Oke, sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.